Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Deputi Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Rektor Universitas Hasanuddin panen raya jagung di Minahasa. Panen ini menggunakan varies jagung unggulan yang dikembangkan oleh Unhas bersama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah terbukti mampu bertahan di dataran tinggi dengan kualitas yang sangat baik dan produktivitas yang tinggi. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, melakukan panen raya jagung di Minahasa, Sulawesi Utara, yang merupakan kolaborasi antara Universitas Hasanuddin, Kementerian Pertanian, Basnas Minahasa, dan kelompok tani setempat. Profesor Jamaluddin Jompa mengakui jika dirinya hadir secara langsung untuk memberikan dukungan penuh dan wujud rasa syukur atas keberhasilan proyek pertanian ini, di mana ini melibatkan kelompok tani proyek 2, Marijo Bakobong. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam semangat buat kita semua. Pagi ini saya bersama dengan rombongan mulai dari Prof. Asrai, yang ahli jagung Unhas, kemudian Pak Dekan, Prof. Salengke, Pak WD3, dan juga Ketua dari Pengadilan Agama Kabupaten Minahasa, dari Polres Minahasa, dan juga kelompok tani di Kabupaten Minahasa, dan Ibu Kadis yang mewakili Ibu Kadis, dan seluruh teman-teman yang ikut bergabung dalam panen raya atau panen jagung JJUH 02 ya. JJUH 02 ini adalah varietas yang dihasilkan oleh Unhas bersama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan masyarakat di sini sudah menjadi testimoni, ya, sudah menjadi bukti nyata bagaimana jagung ini menjadi salah satu jagung yang sangat baik, sangat besar dengan kualitas yang tinggi, dan tidak kalah pentingnya bertahan di dataran tinggi dengan produktivitas yang masih sangat tinggi. Proyek ini menggunakan varietas jagung unggulan JJUH02 yang telah terbukti mampu bertahan di dataran tinggi dengan kualitas yang sangat baik dan produktivitas yang tinggi, meskipun cuaca musim hujan yang cukup ekstrim. Prof. JJ, sapaan akrab dari Guru Besar Kelautan ini, menyebut jika jagung JJUH02 menjadi bukti bahwa teknologi pertanian yang dihasilkan oleh Unhas bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat. Ia pun menegaskan jika Unhas siap mendukung lebih banyak penelitian dan pendidikan di bidang pertanian. Prof. JJ juga menyebut jika Unhas juga membuka kesempatan bagi anak-anak muda untuk melanjutkan studi di bidang pertanian, termasuk di jenjang S2 dan S3. Profesor Dr. Muhammad Asrai SPMP, peneliti dari Fakultas Pertanian Unhas yang terlibat dalam pengembangan bibit unggulan ini, turut hadir dalam panen raya itu dan menyampaikan harapannya agar kerjasama ini dapat terus berlanjut. Prof. Asrai juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membantu masyarakat dengan menyediakan benih-benih unggul dan melakukan pendampingan teknologi pertanian. Kelompok tani setempat sangat antusias atas keberhasilan ini. Ketua Kelompok Tani Marijo Bakobong, Eko, mengungkapkan kebanggaannya atas dukungan Unhas. Ia menyebut varietas jagung ini sangat cocok untuk lahan mereka dan menghasilkan produktivitas yang luar biasa, serta dengan adanya kehadiran Rektor Unhas memberikan semangat baru kepada para petani. Panen raya jagung ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan proyek pertanian di Minahasa, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, kondisi kelangkaan bahan bakar minyak di Maluku Utara mampu diubah dari tantangan menjadi solusi inovatif. Potensi buah caplong mampu dimaksimalkan sebagai sumber energi berkelanjutan. Berikut informasinya. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Maluku Utara menjadi tantangan besar bagi masyarakat. Tetapi solusi inovatif kini muncul dari potensi alam yang telah lama dikenal, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam acara Ozalum Talk, A Showcase of Alumni Excellence in STEM,
yang digelar oleh Australian Consulate General Makassar di Hotel Four Point pada Kamis 23 Januari 2025, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hairun Ternate, Lili Ishak PhD, memaparkan pemanfaatan buah capilong sebagai sumber energi berkelanjutan. Dalam kegiatan itu, Lili Ishak yang memaparkan materi ubah limbah menjadi berkah, capilong sebagai sumber energi berkelanjutan masa depan, menjelaskan jika buah capilong atau Calophyllum inopilum yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai the beauty leaf tree memiliki kandungan minyak sebesar 70 hingga 80%. Kandungan ini menjadikan capilong sebagai kandidat kuat biofuel feedstock yang berpotensi menggantikan bahan bakar fosil. Selain sebagai bahan bakar nabati, capilong juga memiliki berbagai manfaat lingkungan. Pohon ini berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, naungan alami bagi pengunjung pantai, serta bahan baku untuk kapal tradisional. Bahkan daun muda dari capilong dikenal memiliki khasiat untuk mengobati mata yang teriritasi. Dalam pengobatannya, minyak capilong diekstraksi menggunakan alat pengepres manual maupun listrik. Meski saat ini pemanfaatannya baru menghasilkan bahan bakar solar, penelitian lebih lanjut dapat mengembangkan capilong sebagai bahan baku minyak tanah. Terinspirasi oleh potensi ini, Lili Ishak menginisiasi proyek pemberdayaan masyarakat di Ternate untuk memanfaatkan buah capilong sebagai sumber energi lokal. Dengan umur pohon yang dapat mencapai 500 tahun dan kemampuan berbuah sepanjang hidupnya, capilong menjadi pilihan tanaman energi yang berkelanjutan, terutama di lahan kritis yang minim produktivitas. Sebenarnya proyek pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat karena masyarakat kita ini di lokal ya, itu pengetahuannya tentang capilong ini sangat minim. Nah, karena melihat ada ketimpangan seperti itu, kami berinisiasi untuk memberdayakan mereka. Sebab capilong itu ada di sekitar mereka dan hanya menjadi limbah. Nah, kami kemudian proyek itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang potensi capilong. Dan yang kedua, mentransfer teknologi. Jadi kami melatih skill mereka bagaimana cara mengolah biji capilong itu untuk menghasilkan minyak mentahnya dulu, ya. Untuk nanti yang selanjutnya itu biar nanti ada perusahaan yang lebih besar untuk bisa mengambil. Yang penting minyak capilong itu harus dihasilkan dulu gitu ya. Nah, itu. Jadi yang kita lakukan itu seperti itu tujuan dari proyek. Tak hanya sebagai bahan bakar, capilong juga memiliki manfaat di sektor kesehatan dan kecantikan. Minyaknya dapat digunakan sebagai bahan dasar obat luka, serta produk kosmetik seperti sabun, body lotion, dan sampo. Pemanfaatan capilong sebagai bahan bakar masa depan menjadi langkah inovatif yang menjanjikan, terutama bagi daerah-daerah yang masih bergantung pada BBM fosil. Dengan eksplorasi lebih lanjut, capilong bukan hanya menjadi solusi energi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Maluku Utara. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Indeks Nasdaq dan S&P 500 di New York kembali relatif stabil. Sehari setelah sell-off besar-besaran, saham teknologi dipicu kekhawatiran soal program kecerdasan buatan AI perusahaan Tiongkok DeepSeek. Model AI ini dibuat dengan modal jauh lebih kecil dibandingkan pelaku-pelaku utama sektor teknologi Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan tim VOI dari New York. Lama menjadi favorit pelaku pasar di Wall Street, saham produsen chip Nvidia merosot 17% dalam satu hari pada Senin 27 Januari waktu setempat di tengah kekhawatiran mengenai program kecerdasan buatan atau AI buatan produsen Tiongkok DeepSeek. Valuasi pasar Nvidia anjlok hampir 600 miliar dolar atau 9 ribuan triliun rupiah. Penurunan terbesar dalam satu hari dalam sejarah Wall Street. Not just cheaper, but a heck of a lot cheaper, 96% cheaper than what we're finding from the current spend in alternate models like ChatGPT and Gemini. So that is, something that is equivalent of, $5 million spent on the DeepSeek product, but it's $100 billion on the other side of the coin with some of these other products that are available. That's what's disrupting markets right now and why we see such a big impact on things like Nvidia. Nvidia adalah pelaku dominan perangkat lunak dan keras AI, sementara raksasa-raksasa teknologi lain juga berinvestasi miliaran dolar untuk mengembangkan AI masing-masing.
It's just really sort of almost pulled the carpet out, if you like, under this AI trade, which has been rallying across 2024 and really has had quite an easy ride so far. This is the first time that it feels that there has really been sort of a disruption to the potential outlook for AI, or particularly those firms such as Nvidia, who's really benefited from the run-up so far. Sell-off besar-besaran saham teknologi terjadi menjelang penerbitan laporan keuangan 7 perusahaan teknologi terbesar yang dikenal sebagai The Magnificent Seven. Masing-masing perusahaan ini adalah Alphabet, induk perusahaan Google, Amazon, Apple, Meta, induk perusahaan Facebook, Microsoft, Nvidia, dan Tesla. I think that it actually just shows how when there is a profit out there, it invites competition and innovation. And sometimes when somebody has a monopoly or perceived to be a monopoly, it actually goes to show how that profit motive can take away that monopoly power pretty quickly. Now, like I said, it's still early days. We have to see if that is indeed true, but it does look like investors are thinking that the beneficiaries now of artificial intelligence won't just be the chip manufacturers, but it's actually likely to be those companies that are able to use the technology profitably. Nvidia sendiri baru akan menerbitkan laporan keuangannya pada akhir Februari. Demam AI sepanjang tahun 2024 terus meningkatkan bursa saham di New York, terutama indeks Nasdaq yang memang berat di sektor teknologi. Demam AI pula yang kemudian berkontribusi terhadap meningkatnya harga saham dari Nvidia yang melonjak dari harga $13 di tahun 2021 ke hampir $150. Dari New York, Randy Wicaksan dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Diputi Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.